warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah di mana pada siang hari ini kita semua dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti sebuah kegiatan tentang diseminasi budaya positif. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semua senantiasa mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN nomor 8 Camba-Camba. Kepada Ibu dipersilakan yang hormat. Acara selanjutnya pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif oleh Ibu Darmawati SPD. Kepada Ibu kami persilakan yang hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif pada siang ini, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman, Bapak Ibu guru yang telah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya, ini merupakan salah satu tugas yang sedang saya ikuti sebagai calon guru penggerak angkatan 7, yakni dengan memberikan pemahaman atau memberikan sosialisasi kepada teman-teman yang ada di sekolah tentang bagaimana itu budaya positif. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita melanjutkan materi, saya dengan penuh kerendahan hati meminta teman-teman untuk menenangkan hati dan pikiran untuk mengarahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan welas asih. Sehingga pada kegiatan sosialisasi kita pada pagi hari ini dapat kita selesaikan. Adapun judulnya yakni diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, seperti apa itu kegiatan kita pada pagi hari ini? Yakni yang pertama yang akan kita lakukan adalah yang pertama pembukaan, sebagaimana telah yang dilakukan oleh teman kita tadi, Ibu Moderator, Ibu Nurdiana. Kemudian ada capaian umum, pemahaman inti mengenai konsep budaya positif, eksplorasi konsep dan refleksi. Adapun capaian umum dari kegiatan sosialisasi budaya positif ini, yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Nah, hal ini sejalan dengan kurikulum yang ada di sekolah kita, yakni kurikulum Merdeka. Sebagaimana bahwa sekolah kita merupakan salah satu sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Dan yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, dalam materi sebentar kita akan bersama-sama menyimak seperti apa itu konsep disiplin positif,
ya dalam berinteraksi dengan murid. Karena kita ketahui bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara yakni mengedepankan atau keberpihakan kepada murid. Ada 6 topik dalam eksplorasi konsep yang akan kita simak bersama pada siang ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. 3, keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol dan restitusi tentang segitiga restitusi. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah sering mendengar istilah-istilah di atas. Karena sekolah kita merupakan salah satu sekolah penggerak yang di mana siswa kita nantinya diharapkan memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, pertanyaan pemantik sebelum kita memasuki materi yang pertama. Bapak Ibu bisa mengangkat tangan setuju atau tidak setuju dari pertanyaan yang ada di atas. Yang pertama, bisa disimak bersama-sama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Terima kasih. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Terima kasih, setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Memberi penghargaannya bisa berupa semangat, impor, supaya anak lebih meningkatkan motivasi belajarnya. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, terima kasih. Ada yang tidak setuju? Oh, saya setuju. Iya. Nah, pada bagian pertama ya kita akan memahami tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelum kita lanjut, ini ada kegiatan kepala tangan. Nah, untuk merubah bagaimana perubahan paradigma. Nah, hal ini akan dilakukan secara berpasangan. Bisa dibaca, ada A dan B. Ada Anda sendiri dan teman Anda. Sobeklah secara kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda itu kecil-kecil saja. Bapak Ibu menulis satu kata atau rahasia yang ingin Bapak Ibu simpan, kemudian digenggam. Kemudian teman yang lain akan membuka kepalan tangan Anda untuk mengetahui apa yang Anda tulis. Bisa? Bisa ya. Teman Anda akan mencoba membuka, apakah dibujuk-bujuk, dirayu, diancam, apakah akan membuka atau tetap menutup. Bisa, kita mulai, waktunya 30 detik. Ya. Benda atau kata-kata sembarang bisa salah satunya. Sebagai rahasia Bapak Ibu yang hanya Bapak Ibu yang akan tahu. Tapi teman Anda akan mencoba mencari tahu apa yang ada di dalam genggaman tangannya. Bisa dipaksa-paksa, dibujuk-bujuk. Ya, berpasangan. Siapa yang mau coba? Sembarang, ya. Satu kata. Ya, satu orang menggenggam tangannya. Yang menggenggam, satu orang lagi membujuk temannya untuk membuka, mencari tahu apa itu isinya. Siapa kira-kira?
Bisa beda, bisa kata. Ayo, siapa yang mau praktek? Waktunya 30 detik. Misalnya Ibu Darmina menulis kemudian digenggam. Nanti Ibu guru kelas 1 yang membuka. Pak Guru dengan Iwan ya. Ayo Iwan, coba dipraktekkan dulu. Siapa yang membuka? Waktunya 30 detik ya. Apakah Pak Guru berhasil membuka apa yang digenggam sama Iwan? Ya, oke. Ya. 1, 2, 1, 2, 3. Waktunya 30 detik ya. Ya, waktunya habis. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang mau coba? Perempuan lagi. Ibu agama dengan Ibu agama dengan guru kelas 5 ya. Oh, kelas 1 ya. Ya. Nah, buka. Ya, apakah akan terbuka? Dibujuk boleh, dirayu-rayu. Nah, apakah berhasil? Ya, apakah berhasil? Ya, waktunya 30 detik selesai. Terima kasih. Ya, ternyata tidak ada yang berhasil membuka kepalan tangannya. Nah, apa yang terjadi? Nah, ayo kita berbagi pendapat. Seandainya ada tadi yang membuka. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Karena ya, rasa ingin tahu. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Saya tidak mau membuka kepala tangan saya karena saya tidak ingin memperlihatkan apa yang saya punya kepada orang lain. Dan pertanyaan yang ketiga, kira-kira dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa yang memegang kendali? Siapa? Yang kita sendiri, diri kita sendiri yang menggenggam kepala tangan kita sendiri itu yang iya memegang kendali. Apakah kita membuka atau menutup? Tidak perlu rayuan dari siapa-siapa. Iya, itu pertanyaan. Terima kasih atas partisipasinya. Betul sekali ya. Jadi yang memegang kontrol membuka atau menutup adalah kita sendiri. Seperti itu halnya yang kita lakukan. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kita beranggapan bahwa kita guru mampu mengontrol murid. Iya. Tapi setidaknya yang kita lakukan tadi seperti apa? Iya, setiap orang memiliki kontrol atas dirinya sendiri. Jadi seberapa besar pun kita sebagai guru untuk mau memberikan pelajaran kepada anak didik kita, kalau mereka tidak mau, sudah selesai. Iya, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita, ya ini mungkin sering kita lakukan. Kita sering mengkritik murid kita. Namun tanpa kita sadari kalau kita mengkritik murid kita, sana wawa mau tinggal. Nah, padahal itu membuat orang merasa bersalah dan
dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Iya, betul sekali. Tidak selamanya. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita terkadang sebagai guru sering memaksa murid kita untuk melakukan hal yang tidak disukai. Ya. Sesuai dengan keinginan kita. Ya, menarik sekali ya Bapak Ibu. Nah, kemudian perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Adalah diri kita sendiri. Sama dengan murid kita juga, dia punya pilihan untuk mengontrol dirinya. Kemudian pada stimulus respon, yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak boleh memaksa orang lain untuk sama dengan pandangan kita. Iya Bapak Ibu ya. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita paham, kita mau memahami. Jangan kita memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terkadang dia mau nakuan dan terpasalah nih ya. Namun pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kita tanya dulu kenapa nak begitu, pasti ada alasannya. Misalnya, anak ini sering datang terlambat. Bisa saja dia datang terlambat karena anak kalulu dulu pemawinnya baru dia berangkat ke sekolah. Ya. Kemudian yang ketiga, pada stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Pada hal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Dan yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Mau dibujuk-bujuk misi swasta, dia melo, akhirnya dipaksakan di mo. Ya, stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya. Nah, harusnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi kita memaksa untuk membuka, tidak mau buka. Kalau memang dia tidak mau membuka tangannya, tidak mau memperlihatkan. Dan yang keenam, model berpikir menang kalah. Sering kita begini ya, tahu mulai mandi dulu, dia tahu mulai mandi dulu ya. Nah, padahal itu ada pilihannya. Model berpikir menang-menang. Kita tidak boleh samakan letih dia. Sepakat? Iya, terima kasih. Apakah makna kata disiplin? Apakah makna disiplin? Sudah sering? Ada yang ingin berbagi pendapat? Menurut saya berbuat sesuai dengan aturan. Terima kasih. Makna kata disiplin. Ayo, ada yang lain, kita cek dulu. Kira-kira seperti apa itu makna kata disiplin atau seperti apa itu disiplin? Silakan Pak Guru. Contohnya saja boleh. Iya. Makna kata disiplin. Nah, berasal dari bahasa Latin disciplinia yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Terkadang kita memaksakan disiplin
Padahal itu membuat orang merasa tidak nyaman. Jadi sesungguhnya disiplin itu harusnya ditanamkan di dalam diri, sehingga ya ditanamkan dalam diri tak sendiri, bukan karena ada paksaan dari orang lain. Kita yang meyakini bahwa disiplin itu adalah sesuatu nilai yang berharga. Sebagaimana Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, seperti apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser, pada teori kontrol, yakni setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Setiap perilaku anak kita memiliki tujuan, memiliki alasan mengapa dia melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi seyogyanya kita mengaitkan nilai-nilai kebajikan sehingga itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Ya, kita menumbuhkan keyakinan pada murid-murid untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, sebagaimana nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, pembelajaran kedua yakni tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia sudah sering kita ketahui bahwa motivasi terdiri dari dua, yaitu eksternal dan internal. Eksternal merupakan motivasi yang berasal dari luar. Seperti di atas, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Terkadang kita ingin disiplin karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah juga boleh apa? Mendole ini. Ya, menghindari ketidaknyamanan. Berarti motivasinya masih motivasi eksternal. Ya, yang kedua, itu masih motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya, kalau kita rajin bekerja, bertambah nanti juga gajiku. Itu masih juga motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan yang ketiga, melakukan sesuatu perilaku atau tindakan karena untuk menghargai diri sendiri. Dia disiplin karena dari dalam dirinya, dari sikapnya. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Motivasi internal tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Karena nawa memang jadi disiplin memang dia orangnya, bukan karena menghindari ketidaknyamanan, apalagi mengharapkan imbalan. Ya bisa semua, tapi alangkah bagusnya kalau ada motivasi internal dan
eksternalnya. Iya, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka bukan hanya bebas dari perintah, tetapi dia harus bisa cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Dia bisa mengatur dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, ya, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Kemudian, tadi bentuk program kebajikan dalam apresiasi atau memberikan penghargaan. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid. Jadi terkadang kita memberikan penghargaan kepada anak didik kita, peserta didik kita, tanpa kita sadari kalau kita terlalu membesar-besarkan satu orang, itu dengan secara tidak langsung menyakiti hatinya yang lain. Iya, ini menurut kemudian beri pengakuan secara khusus, secara pribadi, dan beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kemudian secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Kalau kita ingin melihat, memberikan penghargaan, lihat apa yang dilakukan murid. Jangan cuma hasilnya. Ya, jadi harapannya kita senantiasa memberikan penghargaan, apresiasi kepada semua peserta didik kita. Bisa dengan kata-kata, bisa dengan tepuk tangan, bisa dengan acuan jempol, ya. Dan itu diharapkan bergantian atau diharapkan pernah semua diberikan kepada peserta didik kita, bukan cuma yang menonjol dalam prestasi. Jadi kita harapkan semua mendapatkan apresiasi. Nah, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah, ada kalimat pembuka nilai kebajikan apa yang ingin ditonjolkan, kemudian pada situasi apa. Contohnya ini dibaca dalam satu kalimat. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, jadi ada situasinya, ada nilai kebajikan. Sak manaran lebak woko. Iya, sak mondan bisa mekar tepa mekar toy. Misalnya memberikan pujian, kemudian kapan, jelas waktunya kapan, ya. Kemudian pada situasi apa. Kemudian yang kedua, boleh juga saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Itu merupakan salah satu kalimat bentuk apresiasi kepada murid-murid kita. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Iya. Tindakan guru. Nanti kita akan hukuman, yang mana dibilang hukuman, yang mana namanya konsekuensi. Tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman ternyata itu adalah sebuah hukuman. Nah, iya, tanpa kita sadari itu adalah sebuah hukuman, bukan upaya untuk mendisiplinkan murid kita, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman. Dan yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini pada masa COVID, ternyata itu adalah ya. Misalnya pada hari Senin itu Bu, yang biasa ada anak terlambat itu dipisahkan dari barisan dari kelasnya, apakah itu
Tidak termasuk hukum atau konsekuensi. Iya, iya, betul sekali. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Betul. Bagaimana hukuman dan konsekuensi itu sangat jelas bahwa hukuman itu terjadi secara tiba-tiba. Kalau konsekuensi ada kesepakatan, ada proses sebelumnya. Kalau kamu melakukan ini akan seperti ini. Nah, itu kalau konsekuensi. Kalau hukuman terjadi secara tiba-tiba tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Jadi alangkah baiknya kalau kita menghindari hukuman kepada peserta didik kita. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mencoret-coret ibu guna solana, nasalei. Nah, itu merupakan konsekuensi dari perbuatan yang dia lakukan karena mencoret-coret buku temannya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dia membersihkan sendiri. Iya, konsekuensinya itu bukan hukuman. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, di sini ada tabelnya hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi dari akibat yang dia lakukan. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Karena dia berpikir, oh saya berbuat salah karena hal ini, jadi saya harus memperbaiki. Itu adalah konsekuensi. Jadi tidak terlalu lama sakit hatinya anak-anak dibandingkan kalau hukuman. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Anak menjadi, mengapa saya itu disiplin. Nah, kalau di konsekuensi anak akan menghargai disiplin karena adanya konsekuensi. Kemudian hukuman bersifat paksaan. Konsekuensi adanya stimulus dan respon. Selanjutnya, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Hukuman membuat konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Pada hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Menjadi marake, jerolah, ini dapat jamaah tugasnya. Depandami oleh lawyat, marake. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan di konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Disutakan disuci nampak dulu. Kalau konsekuensi. Nah, hukuman merupakan identitas gagal, sedangkan disiplin terdiri dari 2, yaitu konsekuensi dan restitusi. Hukuman merupakan identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi adalah identitas sukses. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Kalau restitusi, kita memberikan peserta didik untuk membuat pilihan apa yang harusnya dia lakukan. Pada hukuman membuat anak tidak nyaman untuk jangka waktu panjang, sedangkan konsekuensi membuat anak untuk jangka waktu pendek. Pada hukuman korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Hukuman dibuat oleh guru. Konsekuensi dibuat oleh guru dan murid dan anak.
sedangkan pada restitusi dibuat oleh murid dan anak. Kemudian hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, bahkan mungkin merendahkan. Pada konsekuensi, kita membantu murid kita, guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Dan pada restitusi, guru menguatkan murid untuk memperbaiki perilakunya. Guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau peserta didik kita. Kemudian dari tadi kita membaca kata restitusi. Apa itu sebenarnya restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia sesuai dengan nilai kebajikan yang ingin dicapai dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen tahun 2004. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kita meminta murid kita untuk mencari solusi sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan kita yang memaksa untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Iya. Ya, dia menumbuhkan sendiri. Dia mencari solusi atas kesalahannya. Dia memperbaiki diri. Kita memberikan kesempatan kepada murid kita untuk mencari solusinya sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Karena sesungguhnya murid-murid kita adalah pribadi yang unik dan hebat dan memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Mereka adalah pribadi yang unik. Video. Nah, yang ketiga yakni tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin di sekolah kita juga sudah ada beberapa yang ditempel di kelas masing-masing ya. Ya, dia hampir sama dengan kesepakatan kelas. Dulu kesepakatan kelas, sekarang sudah keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Iya, untuk menjaga keselamatan. Ya, itu nilai itu keyakinannya. Ya, nilai kebajikannya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Iya, untuk menjaga kesehatan. Iya, pada masa COVID. Dan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya tidak ketinggalan materi. Betul sekali. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi bukan cuma peraturan, di dalamnya ada nilai kebajikan yang kita yakini. Nah, dalam menciptakan budaya positif yang
dilakukan adalah adanya peraturan kelas. Di kelas kita sudah ada peraturan kelas. Kemudian dibuatlah keyakinan kelas. Keyakinan di kelas dibuat bersama dengan murid-murid kita. Peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru dan orang tua, ya. Sedangkan keyakinan kelas dibuat oleh murid dan guru. Kita memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Kemudian, dari keyakinan kelas akan diharapkan adanya lingkungan positif. Misalnya keyakinan kelas tidak membuang sampah sembarangan. Kalau murid-murid kita meyakini akan pentingnya kebersihan, maka lingkungan akan tercipta budaya positif. Kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas, A atau B? Yang pertama, bagian A, apakah yang berwarna hijau ataukah yang berwarna putih? Hijau atau putih? Hijau. Coba. Yang warna apa? Hijau. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kalau bagian B, kami guru dan murid yang saling menyayangi. B, kami murid yang semangat belajar. C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Keyakinan kelas adalah adanya nilai-nilai kebajikan yang tersirat dan tersurat di dalamnya. Kalau keyakinan kelas, beda dengan peraturan kelas biasanya. Yang mana kira-kira? Yang B, iya. Di bagian B sangat jelas ada saling menyayangi, ada semangat dan peduli. Ada nilai kebajikan yang diyakini, diharapkan oleh setiap peserta didik kita. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran atau antri, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas, kalau dia mengembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya peserta didik kita diharapkan memiliki tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, dilarang mengejek-ejek, ya, menghormati orang lain. Jadi dalam membuat keyakinan kelas dibuat dalam kalimat positif, ya. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya seperti apa? Keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba untuk menjaga kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau peserta didik kita diharapkan untuk bisa belajar bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Sama, jangan berlari di kelas atau koridor untuk menjaga keselamatan dan keamanan. Sampai di sini, ada kira-kira yang ingin ditanyakan? Bagaimana peraturan kelas, bagaimana keyakinan kelas dibuat? Ini kan dari tadi kita bicara hukuman, restitusi dan Restitusi, ya. Jadi kapan hukuman bisa dilakukan? Kapan kalau memang bisa dilakukan, kapan kira-kira berlaku? Atau memang ada pilihan yang ketiganya itu yang harusnya kita pakai itu sekarang, Ya. terutama kurikulum merdeka sekarang, misalnya apakah jadi contoh konsekuensi Konsekuensi atau restitusi. Iya, betul sekali. Iya, terima kasih.
Nah, kalau di sekarang bahwa diharapkan bahwa hukuman sudah tidak ada lagi ya. Nah, jadi pilihannya yakni konsekuensi dan restitusi. Karena kita tahu sendiri kalau hukuman itu bersifat paksaan, menyakiti hati dan fisik peserta didik kita, sedangkan kalau konsekuensi kita memberikan pilihan, dia belajar untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang dia perbuat dan dia merasa dihargai. Begitupun pada restitusi. Kita memberikan kesempatan kepada murid kita untuk memikirkan apa kira-kira yang terbaik yang dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian masih ada? Bagaimana Pak Guru? Oke, terima kasih. Kalau boleh, ya. Boleh, iya. Kalau boleh tidak ada hukuman. Iya. Dan tapi lama ini Pak, tapi tidak menggunakan karena bodohnya tapi untuk memperbaiki karakter. Iya. Ya, selanjutnya bagaimana pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas adalah dilakukan oleh, kalau kita di sekolah dasar dilakukan oleh wali kelas masing-masing bersama dengan peserta didiknya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian setelah kita membuat keyakinan kelas, ditinjau kembali apakah masih sesuai dari waktu ke waktu. Contoh pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 4. Di sini saya membagikan sticky note kepada peserta didik untuk menuliskan keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas. Nah, kemudian setiap peserta didik menempelkan apa yang mereka sudah tuliskan. Jadi setiap peserta didik memilih sendiri seperti apa harapan kelasnya, ya. Seperti apa harapan kelas yang mereka inginkan. Jadi, mereka yang membuat sendiri, mereka diminta untuk mereka sendiri yang akan bercepat saja. Ya. Nah, kita lanjutkan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Seperti apa itu kebutuhan dasar manusia? Nah, setiap
Manusia, setiap kita memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi setiap murid kita, setiap kita juga memiliki kebutuhan dasar yang seyogianya harus dipenuhi. Iya, kebebasan, kesenangan, merasa diterima. Kemudian selanjutnya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, lima posisi kontrol guru. Lima posisi kontrol guru. Dalam restitusi proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana penerapan posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi penghukum. Posisi membuat merasa bersalah. Dan yang ketiga, posisi sebagai teman. 4, posisi pemantau atau monitor. Dan yang kelima, posisi manajer. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana Naren yang sering terlambat datang ke sekolah. Bagaimana contohnya itu posisi kontrol sebagai guru, sebagai penghukum, sebagai pemantau, dan sebagai teman. Iya, murid kita. Nah, posisi pembuat merasa bersalah. Nah, ini contohnya kalau guru memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Kata-katanya yang berbeda. Kita amati ya bersama-sama. Kita amati. Kamu terlambat lagi, nak. Ya Tuhan, Naren. Membuat merasa bersalah. Ya, kalau kita memposisikan diri kita sebagai pembuat merasa bersalah. Nanti ditegur Bu Bapak Kepala Sekolah. Pembuat merasa bersalah suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru merasa menderita. Bagaimana dampaknya? Dampak posisi kalau kita guru memposisikan pembuat membuat murid merasa bersalah, membuat murid kita rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Gara-gara yamu tori dia dan alai bomi dia guru kepala sekolah pasti tak terlambat mau. Iya. Posisi yang ketiga sebagai apa tadi ini? Sebagai teman. Ya. Dipanggil lagi Naren. Aduh, elon nih orang nih tahu. Ya. Ya,
sebagai teman. Kalau sebagai posisi teman, suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru kalau kita guru memposisikan sebagai teman. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun perlu diingat ini masih ada dampak posisinya kalau sebagai teman. Murid akan bergantung kepada satu orang. Sampai ya tapat kalau guru nang loyo. Nah, pokoknya nasolangan waktu guru. Jadi bergantung. Motivasinya masih bersifat eksternal, belum motivasi internal. Iya, murid tidak mandiri karena lo bapak guru. Nah nasolangan bawa itu guru. Nah, posisi memantau. Nah, jadi karena dia datang terlambat, dia diberikan waktu konsekuensi untuk menambah waktunya untuk menyelesaikan tugas 20 menit sesuai dengan waktu terlambatnya. Kalau ini posisi memantau sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Nah, apa dampaknya? Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Ada 5 posisi guru. Posisi yang terakhir, posisi sebagai manajer. Di sini sudah mulai ditanyakan keyakinan sekolah kalau posisi manajer. Kita harus optimis.
Dampak posisi manajer menjadikan murid kita lebih mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Nah, setelah kira-kira posisi mana yang paling ideal? Dari kelima posisi kontrol yang telah kita amati bersama-sama dari tayangan Naren tadi, menurut Bapak Ibu, manakah diberikan posisi manajer? Karena dari situ siswa akan menyadari dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia buat berulang-ulang. Iya. Iya. Dari kelima posisi kontrol yang telah kita simak videonya tadi, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Jadi semuanya sering kita mungkin memposisikan diri kita seperti itu. Jadi harapannya ke depan untuk kita menyesuaikan dengan keadaan peserta didik kita. Nah, yang selanjutnya kita masuk pada segitiga restitusi. Seperti apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi sering sekali kita menghadapi banyak permasalahan di dalam kelas, di dalam keseharian kita sebagai pendidik. Nah, di sini disarankan ada segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang dilihat yang paling bawah itu kita memberikan dengan kata-kata memberikan kepada peserta didik kita, yakni setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian pada kegiatan validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Jadi sebelumnya kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Kemudian apabila peserta didik kita ada permasalahan di kelas, maka sebaiknya dilakukan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana itu menstabilkan identitas ini? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Terkadang ada anak kita berbuat kesalahan. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah menstabilkan identitas dengan kata-katanya. Kita memberikan bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu juga buat salah. Yoto buat salah kabeh. Ya, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan benar, tapi bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita punya murid ada masalah di kelas, tempat dilungi, kita panggil atau kita bicara empat mata dengan
berbuat kesalahan kemudian ditanya untuk menstabilkan identitas. Kalau selanjutnya validasi kebutuhan. Pada validasi kebutuhan yakni membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau support. Nah, basic needs di sini adalah kebutuhan dasar tadi, yakni 5 kebutuhan dasar. Power itu adalah penguasaan, freedom kebebasan, love and belonging itu adalah cinta dan rasa diterima. Kemudian kesenangan dan bertahan hidup. Yang 5 tadi kebutuhan dasar. Bagaimana kata-katanya? Kita sebagai guru dapat mengatakan seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau bisa juga kita mengatakan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Atau boleh juga apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Dan yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Kemudian tahap yang ketiga pada segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan kelas. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Atau kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita bersama-sama bagaimana contoh penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang sering terjadi di kelas kita.
Anak, kita biasa kan jam siang lalu untuk banyak itu. Dia minum kopi. Iya, iya. Seperti itu kita mendengar saja dulu keluh kesahnya muridnya. Ah, ya namun anu ya, aku mau tahu. Ya, seperti itu kita terapkan di Solangan di dulu sudah itu ditanyakan kembali keyakinan kelas. Nah, belum menjadi apa? Iya, iya. Ya, baik ya. Nah, tadi sudah kita lihat bagaimana penerapan segitiga restitusi. Nah, kita semua berharap mudah-mudahan peserta didik kita semua semakin baik dalam dan kita juga semakin bisa memperbaiki setiap sesuai dengan perubahan yang ada sesuai dengan zamannya. Nah, untuk pada kegiatan ini kita akan melakukan refleksi sebagai akhir dari kegiatan kita pada pagi hari ini, yakni kegiatan refleksi. Bapak Ibu boleh menuliskan di sticky note sebentar, kemudian kita menempelkan di atas untuk perbaikan ke depannya. Dengan menjawab pertanyaan yang ada di atas. Boleh langsung dijawab saja. Ya, yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Itu hal apa, pengetahuan baru apa yang sudah didapatkan, kemudian merasa bagaimana perasaan setelah mendengarkan materi-materi yang tadi mengenai budaya positif. Hukuman segitiga, hukuman konsekuensi. Terima kasih. Iya. Benar ya. Ya, baik. Terima kasih. Sudah selesai semua ya, mungkin membuat refleksinya di sini tentang kegiatan kita pada pagi hari ini.
Nah, dengan berakhirnya kegiatan refleksi kita pada siang ini, semoga apa yang kita telah dapatkan materinya ini untuk memperbaiki, ini mungkin butuh proses, tapi ini akan mudah apabila kita berkolaborasi bersama. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi pemaparan dari Ibu Darmawati SPD. Semoga materi yang dipaparkan tadi tentang diseminasi budaya positif dapat kita terapkan di dalam menghadapi segala permasalahan di kelas masing-masing atau pada mata pelajaran yang kita ampuh, nantinya bisa menjadi lebih baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di awal semester ini senang sekali guru bisa bertemu dengan kalian semua. Untuk memulai semester ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Apa kira-kira? Nah, keyakinan kelas itu seperti dengan kesepakatan kelas yang pernah kita buat di semester 1. Iya, kalau itu kesepakatan kelas. Kalau yang ini keyakinan kelas. Nah, seperti apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu ditentukan oleh kalian sendiri seperti apa kelas yang diimpikan. Bisa paham? Bisa. Ya. Oke, contohnya mengucapkan salam ketika memasuki ruangan. Apalagi berpakaian rapi, ya. Ya, apalagi kira-kira? Iya, bisa ya. Nah, harapannya kelas kita akan menjadi kelas yang luar biasa dengan anak-anak yang luar biasa. Nah, ibu guru akan membagikan sticky note. Nah, sticky note ini nanti akan kalian tulis, ya, seperti apa keyakinan kelas yang kalian inginkan. Contohnya seperti apa kemarin? Membuang sampah pada tempatnya, ya, menghormati teman dan guru, ya, dan semua guru yang ada. Bukan cuma guru-gurunya, semua yang ada di sekolah ini adalah guru kalian. Nah, setelah kalian mengisi sticky note-nya, kalian akan menulis, menempelkan di sini, ya, ditempel ya. Jadi lembaran ini sudah ada lemnya di belakang. Jadi jangan di bawahnya, ya. Bisa? Bisa. Oke, sekarang ibu bagikan. Nah, ini ya. Jadi ini yang di sini ditulis. Temannya kuning, Jaya. Keyakinan kelas seperti apa yang diharapkan nanti kelasnya. Ayo, nanti ditempel di sini ya. Nanti ditempel di sini, aku buat kelasnya.
mengikuti setiap kegiatan. Seperti itu ya. Dituliskan. Sudah selesai? Ya, silakan selesai jalan. Ayo, kita kerjakan. Nah, nanti kita akan membacakan. Ayo, ya. Satu kalimat saja. Ya, dua boleh juga. Ayo, ditempel lagi, sebelah sini lagi. Ayo. Iya, sudah menentukan kira-kira apa ya? Oke. Iya. Ada ya, ada juga. Kawe terlalu. Mak landri ko dulu na pagbuka. Nasa kawe. Dengan membutuhkan badan ya. Tidak ada satu orang biasa. Iya, ayo. Satu saja, nggak usah banyak-banyak. Satu kalimat saja. Ya, ditempel. Iya, ditempel saja. Kembali. Iya, bisa. Ayo. Nah, langsung saja. Ayo. Iya, boleh. Nggak usah berjauhan nanti supaya bisa dibaca. Ayo, sini ya. Iya. Nah, ketiga. Iya. Nah, kalian sudah menuliskan beberapa di atas. Ada yang bisa bantu guru membacakan di atas? Oke, silakan, Osman. Nah, membuang sampah. Menghormati guru, tidak boleh mengotori dinding. Nanti ini akan ibu guru buat ulang lagi dalam kalimat yang positif, kemudian ditempelkan di dinding kelas kita sebagai acuan kalau kita dalam berbuat. Ayo, tolong Rosman dibacakan. Baca, ayo. Apakah ada yang sama? Nah, nanti itu kita akan pilih. Kalau yang sama, nanti tidak bisa diambil. Kalau sama, ya. Oke, siapa lagi? Ila.
akan membuat ini dalam sebuah poster, kemudian nanti akan ditempel di dinding kelas. Nanti setiap saat bisa kalian melihat keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi